kita melaksanakan manasik untuk keberangkatan grup tanggal 8 September, grup tanggal 18 September, dan tanggal 2 Oktober. Alhamdulillah kemarin juga sudah dilaksanakan manasik. Beberapa jemaah yang berangkat tanggal 8 September itu sudah ikut manasik. Kami ikutkan kembali di hari ini untuk lebih memaparkan materi manasik untuk grup 8 September. Alhamdulillah total jemaah yang ikut manasik pada hari ini kurang lebih 50 jemaah. Dikarenakan ada beberapa asal jemaah dari Gorontalo, Kolaka Timur, Mangangke, Parepare, Sope, Bone. Dari 3 pemberangkatan itu ada beberapa asal jemaah, dan kemarin alhamdulillah pemimpin beserta tim sudah manasik juga di Mangangke. Jadi yang belum manasik kita tetap adakan manasik disingkat. Bapak Ibu, Dwi Rahman, kita setiap pemberangkatan melaksanakan manasik sesuai dengan himbauan atau aturan dari Kementerian Agama, di mana setiap penyelenggara ibadah umroh harus melaksanakan manasik sebelum memberangkatkan jemaahnya. Di dalam manasik kita memberikan beberapa materi. Ada materi akidah, ada fikih, dan ada tata cara pelaksanaan ibadah umroh di Arab Saudi atau di kedua kota haram insyaallah. Bapak Ibu Dwi Rahman, tentu ada yang sudah pernah sebelumnya berangkat umroh dan ada juga yang baru pertama berangkat umroh. Kami sampaikan bahwa setiap pemberangkatan itu belum tentu sama, pasti ada perbedaan. Perbedaannya mungkin waktunya, kemudian cuacanya, kemudian pesawatnya, dan pembimbing yang ikut di grup tersebut. Kemudian manasik itu bertujuan menyampaikan apa-apa regulasi terbaru dari Kementerian Haji Saudi dan kementerian yang ada di dalam negara kita, negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, karena ada 2 kementerian yang mengikat kita pada saat kita akan ke luar negeri. 3 dengan imigrasi, Kementerian Hukum. Bapak Ibu Dwi Rahman, aturan terbaru tahun ini, musim ini, yaitu vaksin polio. Kalau vaksin meningitis itu tahun-tahun sebelumnya sudah diwajibkan. Musim ini wajib vaksin polio. Aturan ini diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan. Walaupun faktanya setelah kita tiba di Saudi, vaksin polio itu tidak diperiksa, tetapi di Indonesia diperiksa. Makanya kita wajibkan untuk vaksin polio untuk memenuhi persyaratan pemberangkatan. Kemudian kemarin kita mengadakan transmitter yang alat untuk memudahkan para pembimbing untuk memberikan penjelasan atau memberikan doa-doa pada saat tawaf dan sa'i itu ternyata di Saudi dilarang. Sudah pernah dibolehkan tapi dilarang kembali. Kami belum tahu kapan lagi boleh dipakai. Padahal ini sangat membantu untuk Bapak Ibu pada saat prosesi tawaf dan sa'i. Bapak Ibu, kemudian yang sangat kronik sekarang itu tasre roda. Tasre roda itu seperti grup kemarin itu tidak keluar tasrenya. Jadi staf
dan manajemen kantor yang membantu membackup masing-masing daftar satu persatu, membuatkan email tersendiri, kemudian daftar sesuai dengan visa Bapak Ibu, akhirnya keluarlah tas roda. Karena kalau kita tidak lakukan seperti itu, Bapak Ibu tidak bisa masuk untuk pelaksanaan secara roda. Nah, terkadang ada muasasah yang bisa dan ada juga yang tidak bisa, karena itu rebutan. Mungkin jalannya 1 jam, mungkin 100 orang, tapi yang mau masuk 1000 orang untuk masuk ke sistem itu. Jadi kita backup dengan beberapa cara untuk mengakomodir Bapak Ibu supaya tetap melaksanakan siaran di roda. Bapak Ibu Duyungullah Rahman, alhamdulillah di tahun 2026 insyaallah PT Darmawan juga akan memberangkatkan haji khusus atau haji plus. Kemudian ada juga haji reguler, di mana minggu lalu sudah diumumkan akurasi data. Alhamdulillah PT Darmawan ada 200 lebih dengan cadangan yang lolos di akurasi pertama. Iya, haji plus, alhamdulillah. Kemudian haji reguler, alhamdulillah ada 1 rombongan yang sudah memenuhi akurasi pertama. Tidak menutup kemungkinan seiring dengan berjalannya waktu aturan kemudian berubah, kuota bertambah, maka akan bertambah juga jamaah haji yang ada di bawah naungan PT Darmawan dan KBKU Darmawan. Bapak Ibu Duyungullah Rahman, kita tetap memegang teguh sesuai dengan apa yang selalu almarhum sampaikan, membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas. Jadi Bapak Ibu Duyungullah Rahman, para pembimbing ibadah kita, alhamdulillah sudah menyatu dengan slogan ini. Jadi Bapak Ibu yang akan mendampingi, insya Allah sudah tepat, sudah profesional juga dengan mengantongi atau mendapatkan sertifikat pembimbing ibadah. Ada yang sudah sertifikat leader, ada yang sudah sertifikat pembimbing ibadah, dan ada juga yang sertifikat tour guide. Tentu dari PT Darmawan juga memberikan motivasi untuk ikut sertifikasi demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada Bapak Ibu jemaah yang tergabung di PT Darmawan Travel. Mungkin sekian dari saya, nanti kita akan lanjut di materi rangkaian perjalanan disampaikan di akhir setelah materi terakhir cara pelaksanaan impor. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sambutan oleh Bapak Kepala Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Wajo, sekaligus membuka secara resmi manasik umrah PT Darmawan pada hari ini. Dalam hal ini adalah kita Bapak Haji Abdul Hamid FPD. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo yang tidak berkesempatan untuk hadir menyampaikan sambutan sekaligus membuka manasik kita pada hari ini, oleh karena beliau mendapat tugas untuk berangkat ke Kabupaten Bulukumba dalam tugas selaku Ketua 2 Pengurus Pusat Pondok Pesantren Ahmadiyah. Dari malam saya masih sempat bersama dengan beliau di Salo Hotel pada kegiatan rapat koordinasi nasional dalam rangka musabaqah Firafil Kutub tingkat internasional yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober di Kabupaten Wajo. Itu selaku tuan rumah. Karena itu beliau tadi subuh baru berangkat ke Bulukumba dan mengamanahkan kepada saya untuk mewakili menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan manasik kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian,
Tentu kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala oleh karena rahmat, taufik dan hidayahnya serta maunya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita semua berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti satu tahapan kegiatan penyelenggaraan ibadah umrah yang akan kita lakukan, yakni manasik umrah yang dilakukan oleh PT Darmawan Tour and Travel. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Direktur beserta segenap pembimbing dan karyawan yang telah menyelenggarakan kegiatan manasik ini sebagai salah satu upaya memberkahi calon tamu-tamu Allah dalam penyelenggaraan ibadah umrah ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa secara kelembagaan sekarang ini kita berada di masa transisi. Masa transisi setelah tanggal 26 kemarin, 26 September, 26 Agustus telah disahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Ke depan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah itu tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama, tetapi ada kementerian tersendiri, dan ini sudah disahkan undang-undangnya, dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah. Jadi sudah ada kementerian yang khusus akan mengelola penyelenggaraan haji dan umrah. Sama seperti Saudi Arabia. Saudi Arabia itu ada Kementerian Haji dan Umrah tersendiri. Nah, oleh karena itu masa transisi ini sampai terbitnya nanti peraturan Presiden pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 2019 itu, poin pentingnya adalah transformasi kelembagaan. Transformasi kelembagaan itu dari Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Tentu kita berharap dengan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah tersendiri, berharap bahwa penyelenggaraan haji dan umrah akan semakin baik ke depan. Karena sudah fokus hanya mengurus haji dan umrah. Dan tentu ke depan otomatis pasti akan muncul regulasi-regulasi, aturan-aturan baru terkait dengan penyelenggaraan haji dan umrah, termasuk mekanisme penyelenggaraannya akan ada aturan-aturan terbaru. Oleh karena itu tentu kita berharap bahwa para travel penyelenggara perjalanan ibadah haji juga penyelenggara perjalanan ibadah umrah ini akan menyesuaikan dengan aturan-aturan terbaru, dan tentu kita berharap travel penyelenggara haji dan penyelenggara ibadah umrah itu akan semakin baik kualitas pelayanan dan pembinaannya para jamaah-jamaah kita. Nah, boleh jadi hari ini terakhir Kementerian Agama menyampaikan sambutan sekaligus membuka manasik, karena kemarin sebelum disahkannya undang-undang ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama menyampaikan bahwa peraturan Presiden ini akan dipercepat supaya Kementerian Haji dan Umrah ini sudah bisa langsung melakukan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Apalagi sisa kurang lebih mungkin 6 atau 7 bulan. Sekarang bulan 9. Ramadan ini kira-kira bulan 2 atau mungkin bulan 3 ya. Selepas Ramadan itu sudah harus maksimal persiapan pelaksanaan ibadah haji kita. Jadi sisa kira-kira 6 atau 7 bulan ke depan itu persiapan penyelenggaraan ibadah haji itu 2026. Nah, oleh karena itu masa transisi ini Kementerian Agama masih harus melakukan tahapan persiapan sebelum terbitnya peraturan Presiden terkait dengan mekanisme penyelenggaraan haji yang nanti akan dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah. Nah, karena itu sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PT Darmawan Tour and Travel yang selama ini telah berkiprah dengan sangat baik, bersinergi dengan sangat baik
dengan Kementerian Agama Kabupaten Wajo selaku institusi yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah khusus di wilayah Kabupaten Wajo. Dedikasi selama ini PT Darmawan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hari ini juga saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang insya Allah akan melaksanakan ibadah umrohnya bersama dengan PT Darmawan Tour dan Travel. PT Darmawan senantiasa berusaha memberikan pembinaan-pembinaan sebagai upaya untuk membekali jemaah. Saya sering membahasakan bahwa penyelenggaraan haji termasuk penyelenggaraan ibadah umroh itu bukan ibadah biasa-biasa, Pak. Saya sering membahasakan bahwa ibadah umroh itu adalah ibadah istimewa. Ibadah istimewa. Karena ibadah umroh itu adalah ibadah yang menggabungkan antara ibadah badaniah dan ibadah maliyah. Ibadah fisik dan ibadah harta. Kalau ibadah sholat itu adalah ibadah badaniah, ibadah fisik, puasa ibadah badaniah, zakat ibadah maliyah, haji dan umrah itu menggabungkan dua-duanya, ibadah fisik dan ibadah harta. Karena itu tidak semua umat Islam mampu melaksanakan ibadah haji juga ibadah umrah. Bersyukur Bapak Ibu sekalian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki, diberi kesempatan dan insya Allah semoga diberi kesehatan, amin, untuk bisa menyelenggarakan ibadah yang istimewa ini. Karena ia adalah ibadah yang istimewa, orang yang melaksanakannya tidak boleh sembarangan, tidak boleh sekedarnya, tidak boleh seadanya. Makanya hari ini Bapak Ibu sekalian dikumpulkan di tempat ini untuk dibekali, apalagi aturan terbaru ini dulu ya mungkin manasik itu tidak terlalu diperhatikan, karena kalau kita berangkat ke umrah didampingi oleh pembimbing pada saat melakukan tawaf sa'i, pembimbing kita itu bisa suaranya besar dan kita dengar, kita ikuti apa yang diucapkan. Aturan terbaru, suara tidak boleh keras, tidak boleh menggunakan alat, maka harus mandiri. Bapak Ibu sekalian harus maksimal mandiri, memahami proses pelaksanaan ibadah umrah kita. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan materi-materi dari narasumber yang saya tidak taruhkan lagi. Teman-teman para pembimbing PT Darmawan ini adalah narasumber yang handal, yang ilmunya, pengalamannya sudah luar biasa. Di sini sebenarnya banyak santri saya, murid saya, tapi pengetahuannya, pengalamannya tentang haji dan umrah sudah tidak bisa lagi saya apa namanya, dia boleh jauhi, karena memang ilmunya dan pengalamannya sudah banyak tentang penyelenggaraan haji dan umrah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian hari ini akan mendapatkan materi substantif, materi inti, di antaranya ada materi tentang akidah, ada materi tentang fikih toharah. Mengapa fikih toharah ini penting? Karena bukan hanya ibadah umrah yang Bapak Ibu akan laksanakan, ada ibadah-ibadah lain yang menyertai. Ibadah apa itu? Ibadah sholat fardu, sholat sunnah, dan ada ibadah-ibadah yang lain. Makanya ini penting fikih toharah. Di samping ada khusus materi manasik umrah, kemudian nanti juga akan ada materi tentang proses perjalanan, ada materi tentang ziarah. Jadi nanti akan ada materi juga tentang ziarah. Kita nanti di sana dibawa untuk berwisata, wisata religi namanya. Itu semua hal-hal penting yang akan dibekali, terutama Bapak Ibu sekalian, fikih toharah, fikih yang terkait dengan pelaksanaan umrah itu betul nanti kita kuasai. Dan insya Allah ini akan dimantapkan oleh segenap narasumber kita, para pembimbing yang sudah dipersiapkan oleh PT Darmawan Tour and Travel. Dan saya selalu menunjukkan jempol, inilah keistimewaannya PT Darmawan karena mereka punya pembimbing yang luar biasa hebat. Tepuk tangan dulu. Karena itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas upaya maksimal untuk membekali para jamaah-jamaah kita. Dan alhamdulillah luar biasa ini tahun 2026 PT Darmawan akan memberangkatkan
tadi khusus kurang lebih 200 orang ya, berbiasa 200 orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira inilah sambutan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap semoga ibadah Bapak Ibu sekalian yang insya Allah akan dilaksanakan akan memperoleh ibadah umrah yang makbul dan insya Allah akan makbul. Makbul itu arahnya terpenuhinya, hukumnya, wajibnya, syaratnya insya Allah akan diterima. Makbulnya itu adalah implikasinya ke dampaknya, manfaatnya setelah kita berumrah. Kita ini ya, sesuai dengan program Menteri Agama, kita ini beragama harus berdampak. Melaksanakan ibadah mesti ada dampaknya, ada manfaatnya kepada diri kita, kepada keluarga kita, lebih-lebih lagi di lingkungan tempat kita tinggal. Jadi harus ada dampaknya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan ibadah umrah yang Bapak Ibu sekalian laksanakan itu akan memberi dampak positif bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita, keluarga kita, dan juga di lingkungan tempat tinggal kita. Pada akhirnya, dengan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izin kita semua, mari kita membuka manasik haji PT dan manasik umrah PT Darmawan Kota Travel grup tanggal 18 September dan 2 Oktober dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selama kita ada di dua kota suci, dan kira-kira apa yang bisa kita bawa pulang setelah kembali dari umroh? Karena umroh itu ada yang mabrur, ada yang makbul, ada yang maudhu. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu binniyah. Sediwi jama-jama si tak gantung si bawa niatnya. Nah, tentu yang pertama makan jak pangulang ipas saja yang dari itu ini nawa made cetak belok jam ini pak kasihan umroh. Karena kenapa? Jangan sampai capui doita matakko iwata kaleta lama iwat tutak. Ternyata dia gagal lolong sengaja nggak sia-sia. Lalu bawa duit, lalu bawa waktu, capu bawa tenaga. Nah dia gagal dia cek kalau nanti untuk magai masalah ini ambulan nah. Saya tanya dulu ibu yang hadir, kira-kira kita ini berangkat umroh karena apa? Karena mampu. Kenapa kita berangkat umroh? Karena mau. Kita berangkat umroh karena Allah. Tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya saya sering katakan begini, magero tolong umroh. Nah sebab milo kita mencari ke Allah Ta'ala di dua kota suci dipilih oleh Allah, mencari ke Allah Ta'ala, mencari ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu niatnya makanja. Ya jolo niatnya pekan jaki. Mari kita jom umroh. Ayah jolo kau umroh kamu sini kak ya kalau kau buktinya tulis sudah mundri kau boleh umroh ini sudah euro. Ya. Mari kita jom umroh. Di sini kasih akak kamu beli boleh yang dia boleh umroh. Jangan. Paling sih orang menyatakan saya mau berangkat umroh semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ibadah itu ada 3 jenis. Angka pak kasihan nasabah timutta, angka pak kasihan nasabah alroaleta, angka pak kasihan nasabah orang parata. Tegero pak kasihan nasabah timutta pada padana masih kiri-kiri. Membaca Al-Quran itu ibadah dengan lisan. Angka pak kasihan nasabah alroaleta, kau masa pajang, mau puasa. Pak kasihan nasabah alroaleta. Angka pak kasihan nasabah orang parata, kau masih sedekah, mas sumbang, mas infak. Itu adalah ibadah karena harta. Ada manusia mampu menjalankan ibadah dengan lisan, melesi masih kiri, makanya batin mah pilkada, tapi deko kendi namun siratu mufina lalu toh. Angkat tahu makanya batin mah kesiya, makanya batin mah bicara, makanya batin mah sedekah, tapi deko kutu masa padang. Aku tuh di masa panjang, ikut puasangi, tapi ketelun mah puasa pamulang di tengah facapur, tapi makan dua ini puasa. Wala di famulana wala fatangana wala tuni facapurna. Atau sebaliknya ada orang makanya sempajanna makanya
tak puasana mati dulu masih dekat. Tapi no pandangin tahu ini ko jai tibu-tibu na. Ngkarian, benengi tani amaling ini na sana belban. Benengi tani amam di sana. Padahal makanya sempajan. Mabluan dulu masih dekat, tapi liwa lesin cerita tahu. Na pandangin tahu. Makanya dalam pelaksanaan ibadah umroh ya gangkulenga pak depung ya terluit. Na wadi manyamanang maka siwaki makanya sempajan tak werikadata makanya masih kita makanya italbiyata. Warang parata menasami ia naruh pakai juga. Jadi ibadah umroh itu, ibadah haji itu luar biasanya menggabungkan ketiga ibadah. Kalau lebih spesifik lagi, lebih umum lagi, tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Kantor itu ada dua, ibadah badan dengan ibadah harta. Tapi kalau mau spesifik lagi, ibadah lisan. Meskipun bagian daripada ibadah badan. Aku bertanya teman-teman lebih. Yeko yule ni jake telue pakasiwiangi, yule pakan jaki mana insyaallah, dan tempat latihannya itu ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Jadi kau boleh kimatu umroh, nah ternyata ia telue ke si masalah solam, maka tutup tu si sedih masam pajak tepat waktu, maka diket si sedih makbel, mak biasa si mak bicara salah, kayak dia kesini memang umroh latih-latih. Makanya itu banyak orang yang sering berangkat umroh makai untuk instalisasi. Ya ada pak kabarui meru pakasiat taitan lumrufe sari kuama tu lima gelo nama kanja macam. Itu yang pertama teman-teman lebih. Jadi nyata yolo ibamu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dega galeng ngriak katai sahadina wa Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya supaya makanya nyai. Maka caranya supaya makanya tepe. Iko bahasa gini maka na iya atau makan jae yang manto napak dilan saliwo yang manto napak dilan. Iko bahasa na teman-teman maka si lempui bencik na wedek kadana atika na nanya faktokan na. Kalau dalam bahasa fikih iqraru bil lisani wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Betul ada iko makan ja ini na tahu makan ja yang pe na tahu makan ja ya teka na tahu insyaallah. Iya na tahu iko angka na kuana maka da fuqala kuana itu na jama. Atau lebih simpel biasa yang kali ngamakada ada nagau. Tadinya ada najikau, kita benci itu ada najikau si bapak ada najikau. Iku makanya itu teman-teman lebih yang ringi sesuruh lebih maka cara diukur balik suyur terutama yang kehilangan tinta. Maka cara diisa tinta makanya kayak dengan de contoh. Iku melo misalnya tinta menggalo tinta yari dengan de. Apa yang keringat di kerebang. Kada tempur ni kasi untuk beli bolata. Kada magamema kada itu beli bolata, melo itu membeli umroh. Di kota Palang suki makada alhamdulillah berarti makanja itu atita. Makanja atita. Selain kali ni ada cina tahu apa makada ki alhamdulillah makanja itu atita. Tapi kung kana kada makada itu lah umroh beli bolata tapi langsung ki mate kada. Beneng ilo ka iya ulim to. Ini makanja atita. Beneng ilo ulim to iya ulang satenya melo ka. Berarti angka ada masalah buat kita. Ia melomani pada CIP sebelum kita berangkat. Ia melomani fakabarui melomani fakanja memang supaya itu lima kanja ironia tak kita datang ke sana untuk melaksanakan ibadah. Iku makanja persiapan atau lebih makanja iroti tak gagal isi pikir ini sangat ditapung Allah Subhanahu wa taala sampai di sana nanti kita akan menikmati. Nah kemudian yang pikir bila tak juga labuk waktu tak labuk tenaga tak labuk duit sementara tidak ada feedback secara duniawi dia kali ilolong secara duniawi tapi kemudian yang tepuk tak yang terima pikir insyaallah pasti akan pasti lena pengelatala pasti akan pertama mencari motivasi maka dia minta ini boleh pakai sebiar umroh karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yakai akasia singenna pada toha akan rena afi rikarakna besi. Iku makara besi itu cepat hilang karatnya. Makor cara pengelatara nasa minta makai akasia singenna di atas iku lawi paholi pakasbiah hati si bawa umroh. Jadi termasuk mana kita lebih. Makanya itu sering ada mengatakan niat mungkin ya Allah pekanjaki nyata karena Allah itu memanggil ketika Allah sudah memanggil maka pasti dia memampukan
Karena Allah tidak memanggil yang mampu, tapi memampukan yang Allah panggil. Cuma biasa tahu juga makada Ustaz, kita mau sedia tulimilo doang magi dia pun kayu pika. Kulimannya dia pun kayu pika tipu bicara mau lo, bingung dia kamu daftar. Betul atau tidak? Tidak mungkin yobi kemudian ketemu. Itu adalah salah satu niatnya. Ini pernipakan jaki Pak. Ini kata paham maka dia niat kalau nanti. Kalau niat ibadah betul. Tapi aku melo di mana sama tong lebih angkani aku limut tak angkani aku wanita angkani aku bangkau tak. Pasti dia minta 5 juta niat kai melo kamu store untuk mendaftar umroh hanya itu niat. Ada maka dapat info melo kata simpel umroh melo kalau umroh satu di antara 1 juta orang mungkin kita bisa berhasil, tapi itu satu di antara 1000 paling sedikit. Kuburan di makanya atas dega dari kata sanadina Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu pas saja teman-teman lebih kendrengnya sesuatu melebihi, bukan hanya sekedar menyiapkan niat yang baik, bukan hanya sekedar menyiapkan lisan yang baik, tapi kita juga harus menyiapkan tubuh yang sehat dalam beribadah. Kami nggak tahu teman-teman lebih yang penting nasa Quran sama kemana, yang penting Quran kemana ini namanya memandang ente satu ibadah. Perlu pas saja watak kalita, perlu pas saja fisik tak. Karena tauhid itu betul-betul dega yang kata sengerina Allah Ta'ala dan segala sesuatu ia menenna ini sabar nama lomuki mamolo di Allah Ta'ala pas saja mana. Agama itu bukan hanya sekedar niat. Agama itu bukan hanya sekedar pribadi kita, tapi agama itu itiwi alita sebagai ada di Allah Ta'ala sehingga kalau mampamu lagi juga letuk kimano ukur dengan yang enggak ya tak lebih merias daripada padat dari bacanya. Niakan matayamu harus sempajan karena Allah Ta'ala merajim obat boleh bahasa Indonesia saya niat tayamum agar bisa melaksanakan sholat karena Allah malam-malam itu yang tempelkan nih boleh yang tempelkan di bakwe atau kayak sepungnya kalau tak dimulai dari atas semua diangkat giringnya batas rambut. Maka caranya coba perhatikan, tarik ke bawah. Kaki jemik. Furayaro ya sih. Apakah di atasnya di bawahnya? Yang penting bukan pada tempat 3. Apa kita gue? Kayak yang kan ada bunda gue. Lihat template ke belakang terbagi 3. 1, 2, 3. Maka ini akan menyentuh sebelah sini, yang di sini akan menyentuh sebelah atas, dan yang di sini akan menyentuh sebelah sini. Oke, kita mulai. Ada tahap gue, berarti dia akan ucapkan ya. Harus di sini. Sampai ke situ. Diputar yang pendek. Sampai kuku jalan seperti ini sampai siku putar ke atas selesai. Kecil kurang ya roh ini pasal mana nih tema di pasal nih pasal cicingnya di pasal di kecamatan ya. Lalu kita akan sholatnya pun di pesawat karena takdim di bawah salat karena pengalaan Allahu Akbar. Bacaan sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran dan seterusnya. Lalu Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai wallahu lalu membaca surah pendek. Nah, setelah itu rukuk Allahu Akbar. Rukuk nih. Sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu
bawah nane Rabbi baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allah. Ini sudah rakaat kedua. Sama baca surah Al-Fatihah, baca surah pendek, lalu rukuk Allah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini dulu. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar. Lalu tahiyat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai itu iqamah dulu. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya shalah, hayya falah dan seterusnya. Lalu sholat asar. Maka kita sampai asar. Dua rakaat jamak kasar takbir si bawah roy karena Allah Ta'ala. Seperti tadi takbir, baca surah Al-Fatihah, baca surah pendek, rukuk, sujud dan seterusnya. Ya, jadi untuk pakaian ihram laki-laki sebenarnya tidak ada aturan khusus ya. Hanya saja kita mencari mana posisi yang bisa aman dan nyaman ya. Karena ada aman lalu nasi apa mumpuk, tapi dia nyaman pakai pada tasio dia udah joka. Ada juga nyaman melemah joka, tapi dia aman melemah kita dirinya bangangi colong umpan. Makanya kita berusaha cari yang aman dan nyaman. Ya. Kalau yang biasa kami pakai para petugas, ya itu modelnya seperti ini. Di Fasitamangi di Fasitamangi jadi rena capana di kami lalu jadi tadonglo nih di Fasitamangi. Kalau sudah posisi seperti ini, terserah ini apakah kanan tegi tata atau ke bioki boleh. Seperti sudah posisi begini, lingkarannya diatur sesuai badan. Aku bekak-bekak kita longgarkan nih. Itu sedingin melompo tegetan hitam. Bisa hitam ini. Kalau sudah posisi seperti ini, tapi pakai di bawah. Tanpa toma tidak. Jadi ini yang di depan ini sudah 4 lapis di depan. Detona na colong ya ro jombe-jombena. Dia agak-agak itu. Jadi ini di depan aman. Kita jalan bebas. Kalaupun dibuka di sini, ini masih aman karena dia sudah berlapis. Ya, saya buki sampai nak kita buka. Itu. Tapi nanti kembali latihan di rumah mana yang tega-tega tata. Jadi saya ulangi. Karena ada juga biasa orang tepat dan labamil masih runtuh capana. Apa tuh nalili. Karena melemah atau colok. Jadi kalau yang kita pakai itu seperti itu tadi. Ya lain di Fasitamangi di capana. Taman Yero, dia lebihnya malakon nih, tapi pakai bawah. Apa ya dia pengerti? Taman yang dipakai. Kalau yang satunya ini sisa dipakai di bagian atas ya. Di bagian atas ini posisi normalnya pakaian ihram itu selalu posisi standarnya begini. Ya kelemu ini ujungnya bisa dikasih masuk di belakang, ujung satunya dikasih masuk juga di belakang. Jadi dia tuh siabu karena ada juga biasa orang tuh pakai bami. Dan ruku madenoi. Saya mesti percaya kalau langsung dimasukkan di sini. Jadi bebas kita, namun joka-joka kita tidak masalah. Loki kebetulan Loki masuk pajak, melemah kita kabar. Karena posisi seperti ini terus yang digunakan.
Kapan berubah ini posisi? Cuma satu kali. Berubah pada saat kita tawaf, ya. Kalau kita tawaf itu harus dibuka pundak sebelah kanan. Karena kita mau ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Aku pura kima tawaf WKB itu Doni masuk pajasuna kembali normal. Di hotel, di perjalanan, di bus, semuanya kembali ke posisi normal seperti ini. Satu di bawah, satu di atas. Dan perhatikan posisi pakaian ihram laki-laki sama dengan perempuan. Intinya harus menutup aurat, ya. Aurat laki-laki pusar sampai lutut. Biasa kata mak pakai ihram, ketaruh meriawak. Biasa kok kebetulan kita buka ya colong posisi. Makanya diperhatikan, ini diusahakan tetap agak tinggi. Jadi kalaupun ini kebetulan dibuka, aurat masih terjaga. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini supaya tidak jatuh-jatuh, ujungnya ini ya bisa lipat di belakang. Kemudian yang satunya diselipkan lagi di belakang. Ya, jadi aman, bebas. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kami dari PT Darmawan kembali melaksanakan bimbingan manasik umrah untuk kepada seluruh jamaah kita yang akan berangkat di bulan ini dan juga di bulan Oktober. Alhamdulillah tentu ini sudah menjadi agenda rutin dari kami PT Darmawan sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk memantapkan para calon tamu Allah untuk menyempurnakan ibadah nanti di Madinah ataupun juga di Mekah. Ini pada hari ini kita memberikan materi mulai dari penguatan akidah, kemudian memantapkan ilmu fikih untuk jamaah, tata cara pelaksanaan ibadah di sana, dan tentu materi inti dari hari ini adalah prosesi ibadah umroh yang akan dilaksanakan oleh jamaah dan juga proses perjalanan dari Bapak Direktur terkait dengan teknis pemberangkatan sampai dengan pemulangan jamaah kita. Ini bentuk usaha kami dari Darmawan untuk memantapkan pelayanan kepada seluruh jamaah, dan seperti yang selalu kami sampaikan di Darmawan kita utamakan pembimbingan dan juga pelayanan sebagaimana dengan motonya, membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas.